Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Kamis 6 Maret 2025. Sari berita penting. Geng motor di kota Jambi rusak Masjid Istiqomah di Sungai Ahsan, bawa senjata tajam dan lempar batu. Berita kedua, jalur pengalihan lintas Sumatera, Jalan Padang Lamo di Tebu, Jembatan Teluk Kayu Putih jebol. Berita ketiga, dua pelaku perampokan agen Briling di Dharmasraya ditangkap polisi. Berita selengkapnya, tindakan kriminal geng motor di kota Jambi kembali membuat resah. Kali ini kerusakan terjadi di Masjid Istiqomah. Segerombolan pemuda melakukan penyerangan di Masjid Istiqomah di Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Kota Jambi pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar pukul 00:17 waktu Indonesia Barat atau tengah malam. Peristiwa itu terekam kamera intai atau CCTV yang videonya viral di media sosial. Sebelum penyerangan terlihat beberapa pemuda berdiri dan berkumpul di depan masjid. Tak lama segerombolan pemuda lain datang dari arah Koni. Mereka berkendara sepeda motor kemudian melakukan penyerangan. Terlihat di sana mereka melempari masjid dengan batu. Geng motor itu juga membawa senjata tajam panjang dan mengacung-acungkan ke arah pemuda yang masuk masjid. Antoni Anwar, penasihat Masjid Istiqomah, menuturkan akibat tindakan tersebut pintu kaca masjid pecah dan rusak. Kejadian malam sepi. Marbot juga sedang tidur, akibatnya pintu masjid pecah, ujarnya Rabu 5 Maret 2025. Yang pecah kaca, lain itu tidak ada kerusakan. Alhamdulillah, setelah kita jalan sama jemaah, memang selama ini jemaah melihat ini, ibu-ibu sok juga saya jelaskan ini memang kejadian tadi malam, cuman tidak terlalu inilah. Saya bilang sama ibu, pokoknya kita sholat tetap jalan, puasa kita tetap jalan. Alhamdulillah sudah stabil lagi di Istiqomah. Setelah kejadian, Antoni mengatakan banyak jemaah masjid takut untuk datang beribadah, namun pihak pengurus masjid sudah memberikan penjelasan dan melaksanakan ibadah tarawih serta kegiatan lainnya tetap berlangsung. Setelah kejadian ini, ibu-ibu shock juga. Saya jelaskan kejadiannya, pokoknya sholat kita tetap jalan, jelasnya. Dia berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku agar kejadian semacam ini tidak terulang lagi. Tolong juga digiatkan patroli terutama di gang yang rawan, supaya tidak ada lagi geng motor di kota Jambi agar kondusif dan aman, ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Pasar Jambi AKP Marwi mengatakan pihaknya tengah menelusuri kejadian tersebut. Masih kita laksanakan penyelidikan, nanti perkembangannya akan kita sampaikan, ujar Marwi. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, Jalan Padang Lamo, tepatnya di pangkal jembatan Desa Teluk Kayu Putih, Kabupaten Tebu, mengalami jebol. Menanggapi kondisi ini, Dinas PUPR Kabupaten Tebu langsung turun ke lokasi dan mengerahkan alat berat untuk penanganan darurat. Kepala Dinas PUPR Tebu, Henry Nora, mengatakan bahwa pihaknya sedang menuju lokasi untuk memastikan langkah penanganan yang tepat. Informasinya begitu. Saya sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi, ujar Henry, Rabu 5 Maret 2025. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi untuk mencari solusi terbaik. Kita cek dulu, kalau bisa ditimbun, maka akan kita timbun, tambahnya. Perbaikan darurat menggunakan batang kelapa saat ini. Warga sekitar telah melakukan perbaikan darurat dengan cara menutup jalan yang jebol menggunakan batang kelapa. Dengan perbaikan sementara ini, sepeda motor dan mobil kecil sudah bisa melintas, jelas Henry. Pemerintah daerah terus mengupayakan perbaikan agar akses jalan dari Tebu menuju ke Sumatera Barat kembali normal dan dapat dilalui kendaraan yang lebih besar. Sumber berita Tribun News.
Berita ketiga, Polres Dharmasraya berhasil menangkap komplotan perampok bersenjata api yang beraksi di Sungai Betung, Nagari Kota Baru, Kecamatan Kota Baru sekitar sebulan yang lalu. Tenang. Ayo. Selfie. Siap. Selfie. Komar ya. Mana Komar? Sumari ini ya? Ini Komar. Itu Komar. Oke. Itu siapa tuh? Pur ya, Pur tuh. Sumari ini ya? Ini Pur. Ada yang? Tapi di belakang ada nama di belakang. Di daerah Pulau Punjuk, yang kedua di daerah Kota Baru. Para pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang mungkin rekan-rekan media juga sudah melihat. Coba kamu cerita aja. Dia cerita. Melakukan semua dengan menggambar posisi di mana saat itu agar bisa melakukan. Polres AKBP Bagus Ikhwan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 mengatakan penangkapan pelaku komplotan perampok bersenpi itu berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan dua tersangka oleh Polres Banyuasin, Sumatera Selatan. Ia menyebut ada dua tersangka yang diamankan yakni berinisial WG berumur 35 tahun dan H berumur 33 tahun. Kedua tersangka tersebut merupakan dalang dari aksi perampokan yang terjadi di Dharmasraya. Dua orang ini memiliki tugas masing-masing. Ada bagian gambar lokasi dan ada bagian menyiapkan rumah untuk menginap bagi para pelaku, ucapnya. Dalam keterangannya, sebelum melancarkan aksinya, strategi perampok diatur di rumah H. Setelah adanya laporan dari B yang telah terus memantau di tempat kejadian perkara TKP, baru para pelaku melancarkan aksinya. Di rumah H ini strategi disusun. WG bertugas memastikan lokasi yang akan dirampok. Artinya keduanya memiliki peran yang sama. Meski tidak ikut merampok, jelasnya bukan hanya itu, kedua tersangka tersebut bukan hanya terlibat dalam kasus perampokan di Tebu Barokah di Jorong Sungai Betung, tetapi juga terlibat dalam aksi perampokan di toko Bon Jovi yang juga menjadi agen Briling pada tanggal 30 Maret 2024 lalu di Nagari Gunung Sri Lasih. Saat H ditangkap, kita temukan 3 senjata api laras panjang rakitan jenis gobok atau kecepek, sebut Kapolres. Ia menegaskan bahwa terhadap tersangka B dikenakan pasal 365 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 56 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan H dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Saat ini kedua pelaku bersama barang bukti telah kita amankan di Mapolres untuk pengembangan lebih lanjut, ungkapnya. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.